Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Harahap dengan NPM 21050054. Di kesempatan kali ini ataupun di video kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul buku pembelian dan buku pengeluaran kas. Nah, di kesempatan kali ini kami juga akan menjelaskan secara rinci ataupun secara singkat mengenai apa sih sebenarnya buku pembelian ini dan buku pengeluaran kas ini. Adapun nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh kelompok 8 sendiri secara berurutan, yaitu mulai dari Karunia Enduru, saya sendiri, Irsala Rahab, dan terakhir dilanjut oleh Amina Lubis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dinda Febrina yang telah memberikan kami tugas kelompok ini guna menambah wawasan kami dan menambah ilmu pengetahuan kami. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saudari kita Karunia Enduru, yaitu mengenai akun khusus dan syarat pembelian. Kepada Karunia Enduru saya persilakan. Nama saya Karunia Enduru, NPM 21050056. Di sini saya ingin membacakan yaitu yang pertama, tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran yang pertama yaitu menjelaskan perkiraan khusus dalam perusahaan dagang. Yang kedua, menjelaskan buku harian khusus atau jurnal pembelian. Yang ketiga, mencatat transaksi dalam buku pembelian, buku pengeluaran kas, dan buku hutang. Yang keempat yaitu memindah data dari buku harian hutang ke buku besar. Yang kelima yaitu membuat daftar hutang. Yang kedua yaitu akun khusus. Kegiatan pembelian dalam sebuah perusahaan dagang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membeli barang dagangan secara tunai atau kredit. Yang kedua yaitu membeli aktiva produktif untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Contoh kegiatan ini adalah pembelian kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu membeli barang dan jasa lain sehubungan dengan kegiatan perusahaan. Contohnya adalah gaji, biaya pengiriman, biaya listrik, air, dan telepon. Dan ketiga yaitu syarat pembelian. Pada hakikat syarat pembelian tidak berbeda dengan syarat penjualan. Sebelumnya, syarat pembelian adalah syarat jual beli yang dipandang dari sudut pembeli. Syarat-syarat seperti kata gudang, toko gudang, franko gudang, free and board, and cost fake and insured juga berlaku untuk syarat pembelian. Potongan-potongan seperti potongan perdagangan, potongan tunai, atau yang kalau dari sudut pembelian disebut potongan pembelian juga berlaku dalam pembelian. Mungkin cukup sekian yang Nama saya Irsal Harap jelaskan. akan membacakan materi tentang kartu hutang. Kolom kredit utang dagang dalam buku pembelian merupakan kolom yang jumlah totalnya nanti akan dicatat dalam akun utang dagang di buku besar perusahaan. Seperti terlihat, jumlah-jumlah dalam kolom ini merupakan utang kepada beberapa pemasuk. Oleh karena akun utang dagang di buku besar hanya mencatat jumlah totalnya saja, maka diperlukan catatan lain yang merinci utang kepada tiap-tiap pemasuk atau kreditor. Seperti halnya piutang dagang, rincian utang dagang merupakan menurut nama kreditor dicatat dalam suatu buku tambahan tersendiri yang disebut buku utang. Buku utang terdiri dari kumpulan kartu-kartu yang disebut kartu utang. Tiap satu kartu utang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan utang kepada salah satu pemasuk tertentu. Contohnya kartu utang adalah seperti terlihat di bawah ini. Saya akan melanjutkan membaca materi tentang kartu utang. Seperti halnya piutang, biasanya digunakan akun ketika kolom untuk kartu utang. Dengan cara ini setiap waktu dilaporkan diketahui saldo yang akan masuk kepada masing-masing kreditur. Kartu-kartu tersebut disusun secara alfabet sehingga memudahkan untuk mencarinya. Di samping itu digunakannya kumpulan yang dapat dilepas akan memudahkan untuk menambah akun-akun baru dan melepas akun-akun yang sudah tidak dipakai lagi. Sumber penentuan dalam kartu utang sebaiknya langsung dari bukti transaksi.
Nomor bukti transaksi yang dijadikan sebagai dasar pencatatan dicantumkan dalam kolom atau nomor bukti dalam contoh kartu utang untuk Sinar Harapan tersebut yang ada di atas angka A769 dalam kolom nomor bukti yang diletakkan sejajar dengan tanggal 13 Oktober adalah nomor dan tanggal faktur yang diterima dari penjual atau penerbit Sinar Harapan. Kolom atau nomor bukti ini diisi dengan nomor bukti pengeluaran kas pada Sinar pada saat pembayaran utang atau nomor nota debit untuk pembelian retur dan pengurangan harga. Dengan cara ini, catatan yang terdapat dalam kartu utang dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran pencatatan dalam akun utang dagang. Cara lain untuk pencatatan dalam kartu utang adalah dengan mendasarkan pada bukti pembelian. Dengan cara ini, kolom nomor bukti dapat diganti dengan referensi dari mana data yang bersangkutan diambil misalnya dan dengan mencantumkan huruf B atau singkatan dari buku pembelian. Kemudian diikuti dengan halaman jurnal yang bersangkutan segera setelah kredit pada kartu utang dicatat. Tanda bagus disisipkan pada sisi sebelah kanan garis diagonal dalam kolom rep di buku pembelian. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjut oleh saya, yaitu mengenai pemindah bukuan dari buku pembelian. Yang dimaksud dari pemindah bukuan dari buku pembelian adalah kita memindahkan buku pembelian ke buku besar agar nanti terlihat lebih jelas dan rapi, agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi misalnya itu sebelum kita memindahkannya ke buku besar, ada baiknya kita itu menotal seluruh buku pembelian ini dengan menyamakan antara kredit dan debit. Jadi kayak totalnya sama gitu, supaya kita tidak bingung. Kita bisa menotalnya dengan menggunakan mesin hitung ataupun menggunakan kolom seperti yang saya cantumkan berikut. Nah, di buku besar ini terdapat beberapa akun, mulai dari akun kas, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, utang usaha atau utang dagang, modal, prive, pendapatan jasa, dan terakhir adalah beban-beban atau biaya-biaya. Nah, jadi kita mudah saja dari buku pembelian ini kita hanya memindahkan ke buku besar yang sudah ada nama akun-akunnya. Misalnya nih di kolom ada namanya, di kolom kredit utang dagang ya, kas. Jadi kita hanya memindahkannya ke buku besar yang bagian utang dagang. Di kelompok 8 atas nama Aminah Lubis dengan MPM 21050045. Baiklah, saya akan membahas tentang buku pembelian. Buku pembelian ini pengeluaran untuk mencatat pembelian secara kredit, sedangkan buku pengeluaran kas untuk mencatat semua pengeluaran kas yang digunakan perusahaan. Contohnya pada Februari 1 pembelian barang dengan PT ABC sebesar 2.000. Syaratnya jual pembelian adalah 3/10N10. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah kredit. Maka yang kita lakukan mencari buku pembelian, tanggal dan fakturnya, kemudian keterangannya. Selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Berikut tabel dari jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggal, no debit, keterangan, ref, debit. Masukkan utang dagang, pembelian atau serba-serbi, di kredit, pembelian, dan serba-serbi. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.